Ini biasanya sering muncul di soal tes Bintara Polri bidang matematika. 3 log 5 itu sama dengan 1/5 log 3. Nah, kita punya ini 5 log 3. Berarti 5 log 3 itu juga Halo teman-teman, selamat datang di channel Ardibatika. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengerjakan soal-soal tes akademik Bintara Polri, khususnya di bidang matematika. Nah, untuk teman-teman yang baru datang di channel Ardibatika, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya, agar nanti ketika ada video terbaru dari Ardibatika kalian tidak ketinggalan. Oke? Nah, langsung saja kita bahas soalnya seperti apa. Ya, baiklah teman-teman. Di sini soal pertama tentang bentuk akar ya. Jadi kita diminta untuk ini bentuk sederhana dari 1 tambah 3 akar 2 dikurangi 4 dikurang akar 50. Nah, gimana caranya? Sederhanain aja dulu teman-teman ya. Ini akar 50 kita bisa sederhanakan kan. Jadinya apa? Jadinya coba kita tulis ya. Ini sama dengan 1 ditambah 3 akar 2 gitu ya, dikurangi 4 dikurang, ini akar 50 itu kan 25 kali 2 ya teman-teman ya. Oke, 25 kali 2. Nah, ini sama dengan apa? Ini jadinya 1 ditambah 3 akar 2 dikurangi 4 dikurang nih. Ini bisa dipisah kayak gini, akar 25 dikali akar 2 gitu ya. Jadinya 1 ditambah 3 akar 2 dikurang 4 dikurang akar 25 berapa? Akar 25 5 ya, jadi 5 akar 2. Sekarang tinggal buka kurung, jadinya apa? Jadinya 1 ditambah 3 akar 2, ini min kali 4 min 4 gitu ya, min kali min 5 jadi plus 5 akar 2. Tuh, jadinya apa? Ini bisa dijumlahkan, ini sama ini ya, sama akarnya jadinya 3 tambah 5 ya, 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 gitu, tambah 1 dikurangi 4 sama dengan 3 tambah 5 8 ya, 8 akar 2. 1 kurang 4 berapa? Min 3. Jadi jawabannya 8 akar 2 min 3. Jadi jawabnya di C ya. Gampang kan? Lanjut. Ya, soal berikutnya tentang perpangkatan ya. Jadinya apa? 7x pangkat min 3/2 kali 6 akar ya, akar pangkat 6 dari y pangkat 5 gitu dan seterusnya. Nah, ini kita diberikan ini nih. X sama dengan 4 dan y sama dengan 27. Langsung aja kita masukkan ya. Jadinya kalau x nya kita ganti dengan 4 jadi apa? 7 gitu kan, 7 dikali 4 pangkat min 3/2 gitu. Kemudian akar pangkat 6 dari y-nya 27, berarti 27 pangkat 5 gitu ya, per x-nya 4, berarti 4 pangkat 5/4 dikurangi 6 kali y-nya 27 pangkat min 1/3 ya. Kemudian kali x pangkat min 2, x-nya adalah 4, yaitu 4 pangkat min 2. Oke. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan. Yang 4 itu kan 2 pangkat 2 ya teman-teman ya. Yang ini 4 itu 2 pangkat 2, kalau 27 itu yang ini sama dengan 2 pangkat 2, sedangkan 27 itu kan 9 kali 3 pangkat 3 ya. 27 itu 3 pangkat 3. Udah, ini bisa diubah kayak gini. 7 ya, 4-nya kita ubah jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 pangkat minus 3/2 gitu kan. Kemudian akar pangkat 6 dari 27 itu 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 gitu. Oh, ini teman-teman tahu kan sifat itu, sifat apa namanya, sifat perpangkatan ya. Salah satunya kalau misalnya kita punya akar dari akar pangkat n dari a pangkat m itu sama dengan a pangkat m per n ya. Jadi kalau begitu yang ini bisa kita ubah jadi 27 pangkat 5/6 gitu ya. Jadi gini aja deh. Nah, 27-nya kita bisa ubah jadi 3 pangkat 3 kan. Jadi 3 pangkat 3 pangkat 5/6 gitu kan. Ya.
Jadi yang 27 ini, akar 27 ini kita jadiin ini pangkat 5/6. Bisa ya? Oke, sekarang lanjut. Nah ini, yang ini 4 itu 2 pangkat 2 kan, berarti 2 pangkat 2 pangkat 5/4 gitu. Kemudian dikurangi 6, 27 itu 3 pangkat 3 pangkat min 1/3 ya. Kemudian 4 itu, ini di luar ya. Nah 4 itu 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan min 2. Oke, lanjut. Nah sekarang gimana? Ya ini kan ingat kalau kita punya apa? Kita punya A pangkat M, kemudian dipangkatkan itu sama dengan A pangkat M dikali N gitu ya. Jadi kalau dalam kurung kemudian ada pangkatnya di luar, itu tinggal dikalikan aja. Jadi M dikali N. Nah berarti kalau begitu yang ini bisa ya dong ya. 2 pangkat 2 pangkat min 3/2, ini 2-nya kita kali dengan ini. Ya jadi 2 kali min 3/2. Oke. Jadinya 7 dikali 2 kali min 3/2 kan tinggal coret ya, ini 2-nya. Jadi sisanya min 3 kan. Berarti 2 pangkat min 3 gitu ya. Kemudian dikali 3, yang ini juga ini 3 kali 5/6, ini 3 ya, bagi 2 bagi 6. 6-nya bagi 3 maksudnya sisa 2 kan ya. Jadi 5/2 ya. 5/2 per yang ini. Yang ini 2 pangkat 2. Ini juga bisa nih. 2 dengan 4 saling bagi ya. Ini sisa 2 di sini ya. Jadinya 2 pangkat 5/2 gitu kan. Dikurangi yang ini juga nih. 3 dengan 3 saling coret, saling hapus ya. Jadinya min 1. Jadi 6 kali 3 pangkat min 1. Nah ini gimana? 2 kali min 2, min 4. Berarti 2 pangkat min 4. Gitu ya. Bisa ya? Oke, sekarang yang ini gimana? Yang ini kan, nah ini bisa ya. Yang ini dengan ini bisa. Ingat kita kalau kita punya A pangkat M dibagi dengan B pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurangi N gitu ya. Ini juga bisa nih. Ini kan 2 pangkat min 3, ini 2 pangkat min 2. Ya, sederhananya ini habis, ini sisa 1 kan. Ya. Oke, jadinya apa? Jadinya ini habis, jadinya 7 dikali 3 pangkat 5/2 per 2 pangkat 5/2 dikurangi ini 6, 3 pangkat min 1 itu apa? Kita punya kalau A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N gitu ya. Jadi kalau begitu 3 pangkat min 1 itu sama dengan 1/3 pangkat 1 gitu ya. Oke, dikali 2 pangkat min 1, bentar, min 3 ya, 2 pangkat min 1 ya, benar ya. Nah. Oke, sekarang yang ini 2 kan, jadi yang ini bisa naik kan ke atas. Ini kan kita ingat yang ini juga, berarti kalau begitu berlaku juga gini ya, 1/A pangkat min N itu sama dengan A pangkat N teman-teman. Nah yang ini 2 pangkat min 1 bisa jadi 2 pangkat 1 ke atas. Jadinya 7 kali 3 pangkat 5/2 kali 2 ya, per ini 2 pangkat 5/2. 2 pangkat 5/2 kemudian dikurangi 6 bagi 3 yaitu 2. Oke, jadinya apa? Jadinya yang ini jadinya 7 bentar, ini 2 pangkat 5/2 itu bisa kita bentar, 7 kali 3 pangkat 5/2 dikali 2. Oke, pas ya. Nah kemudian yang ini 2 pangkat 5/2 itu kan sama dengan 2 pangkat 2,5 ya, berarti 2 pangkat 2 tambah setengah. Ini juga gitu nih, jadinya 7 kali 3 pangkat 2 tambah 1/2 gitu ya, dikali 2 per ini juga gitu, 2 pangkat 2 tambah 1/2 dikurangi 2 ya. Nah, ini sama dengan ini kan 3 pangkat 2 gini, ingat
kita punya sifat kalau A pangkat M tambah N itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N gitu ya. Jadi yang ini 3 pangkat 2 tambah 1/2 itu sama dengan 7, yang ini jadinya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 1/2 gitu ya, kali 2. Nah ini yang ini juga gitu, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1/2 dikurangi 2 ya, bisa ya. Oke, nah, ini sama dengan, aduh nggak cukup ya, ini hapus dulu ya yang ini. Yang penting teman-teman ingat ya, ingat ininya, sifat-sifat perpangkatan ini penting. Oke, lanjut ya, lanjut sini. Oke, nah, ini jadinya apa? Yang ini jadinya 7 ya, 7 dikali 3 pangkat 2 kan 9 ya, 9, kemudian 3 pangkat 1/2 itu ingat kalau kita punya A pangkat 1/2 atau gini, A pangkat 1/2 itu kan sama dengan akar A ya teman-teman ya, atau A pangkat M per N itu sama dengan akar dari A pangkat N, M dari ini ya, akar pangkat N dari A pangkat M gitu. Nah, ini kalau gitu yang ini 3 pangkat 1/2 itu sama dengan akar 3 ya, kemudian dikali 2 per ini juga nih 2 pangkat 2 2 pangkat 2 kemudian 2 pangkat setengah, itu berarti akar 2 kan ya, akar 2 kemudian dikurangi 2 gitu. Nah ini bisa kita jadiin gini, 7 kali 9 akar 3 dikali 2, yang ini 2 nya bisa kita kasih keluar kan, jadi 2 kali akar 2 gitu ya. Bentar, oh gini, 2 kuadrat itu kan 2 kali 2 ya, 2 kali 2, oh enggak 2 pangkat 2, oke, 2 benar, ada yang salah nggak ya, 2 pangkat 2 ya, kemudian berarti gini, 2 akar 2 dikurang 1 gitu ya. Ini kan 2 kali 2 akar 2, ini kan 2 pangkat 2 akar 2, ini 2 kali 1 2, cocok ya gini. Nah ini bisa kita gini ya, jadinya apa? Jadinya 7 kali 9 akar 3 per 2 akar 2 kurang 1. Oke, nah sekarang caranya tinggal dirasionalkan. Caranya gimana? Caranya dikali aja kan, caranya tinggal kali dengan bentuk sekawannya, jadinya 7 dikali 9 akar 3 per 2 akar 2 kurang 1 kali 2 akar 2 tambah 1 per 2 akar 2 tambah 1 gitu ya. Jadinya apa? Jadinya ini ini kan 7 kali 9, bentar, 7 kali 9 kali ini ya, jadinya 7 kali 9 akar 3 dikali 2 akar 2 tambah 1 per yang ini 2 ya, 4 kali 2 8 kurang 1 ya. Oke, nah sekarang ini 8 kurang 1 kan 7, berarti yang ini saling coret ya. Sisanya apa? Sisanya 9 akar 3 kali 2 akar 2 tambah 1 gitu. Ada nggak jawabannya? 9 akar 3, 2 akar 2 tambah 1 ya, B ya. Itu teman-teman, bisa ya. Jadi intinya kalian harus hafal sifat-sifat perpangkatan itu, jadi nggak bingung mengerjakan soal seperti ini. Walaupun kelihatannya agak ribet, tapi kalau dijalankan aja ya pasti bisa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini adalah soal tentang logaritma. Jadi tadi akar sudah, pangkat, sekarang logaritma ya. Ini biasanya sering muncul di soal tes Bintara Polri bidang matematika. Nah coba kita lihat jika 2 log 3 sama dengan A, kemudian 3 log B sama dengan B, ditanyakan ini 15 log 20 ya. Langsung aja coba 15 log 20 itu
15 log 20. Ini 20 bisa kita tulis begini kan. 15 log 4 kali 5 gitu ya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang 4 kali 5 ini ingat kita punya sifat logaritma kalau A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C gitu ya. Nah, berarti kalau begitu yang ini sama dengan 15 log 4 ditambah 15 log 5 gitu ya. Nah, sekarang yang ini 4 ini kan sama dengan 15 log 4 itu kan 2 pangkat 2 ya, ditambah 15 log 5. Nah, ini jadi apa? Ingat kalau kita punya sifat logaritma kayak gini, A log B pangkat M itu sama dengan M nya ini jadi besar ya, M dikali A log B gitu. Jadinya ini yang 2 yang ini jadi besar ya teman-teman. Jadinya 2 kali 15 log 2 gitu ya, tambah 15 log 5. Oke, bisa ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita, karena kita dikasih bekalin ini 2 log 3 sama dengan A, 3 log 5 sama dengan B. Oke, nah 15 ini kan gini, kita punya juga sifat kayak gini, A log B itu sama dengan 1/, dibalik, jadi B log A gitu ya. Jadi A log B itu sama dengan 1/B log A. Oke, kalau begitu yang ini bisa kita ubah jadi gini, 2 dikali 1 per gitu ya, 2 log 15 ya, kemudian ditambah ini juga gitu, 1/5 log 15 ya. Oke, lanjut. Sekarang yang si 15 ini bisa kita ubah jadi gini, 1/2 log 3 kali 5 kan, ditambah 1/5 log 3 kali 5. Nah, kembali lagi ke sifat ini. Jadi kalau ada perkalian dia jadinya jumlah. Oke. Berarti kalau begitu ini jadinya 2 kali 1 per ini 2 log 3 ditambah 2 log 5 ya. Kemudian ditambah ini 1 per kok ya bener ya. Yang ini salah, ini 5 log ya bener ya, 2 log 3 ya pas. Yang ini 5 berarti 5 log 3 gitu ya, tambah 5 log 5 kayak gitu. Terus yang ini sama dengan apa? 2 kali 1 per, nah ini 2 log 3 kan kita udah punya nih, bahwa 2 log 3 itu sama dengan A ya, berarti ubah nih si 2 log 3 kita jadi ubah A ya. Nah, sekarang 2 log 5 apa? Nanti ya, nanti 2 log 5 kemudian ditambah 5 log 3 ini, kita kan punya 3 log 5 ya, 3 log 5 sama dengan B ya. Berarti kalau begitu sepernya kan gini, kalau 3 log 5 itu berdasarkan sifat yang ini ya, berarti 3 log 5 itu 3 log 5 itu satu sama dengan 5 log 3 kan ya. 3 log 5 itu sama dengan 1/5 log 3. Nah, kita punya ini 5 log 3, berarti 5 log 3 itu juga 5 log 3 itu sama dengan 1/3 log 5 kan ya. 5 log 3 itu 1/3 log 5. 3 log 5 apa? B kan ya. Nanti kalau begitu yang ini jadi 1 per ini, yang ini jadi 1/B gitu ya. Kemudian 5 log 5 berapa? Ingat kita punya sifat A log A. Jadi kalau ininya sama dengan ini, itu sama dengan 1 ya. Jadi 5 log 5 itu sama dengan 1. Nah, sekarang si 2 log 5 itu gimana? Nah, coba perhatikan. Kalau misalnya kita kalikan ini ya, yang ini 2 log 3 dengan 3 log 5 ya. Kalau misalnya kita kalikan 2 log 3 dikali dengan 3 log 5, ini hasilnya apa? Ya, ingat kalau kita punya sifat kayak gini ya, sifat logaritma kalau A log B dikali B log C ya. Perhatikan yang ini sama-sama B ya, jadi B yang ini di sini B itu sama dengan, ambil ujung-ujungnya teman-teman, jadi A sama C, jadi ini sama dengan A log C gitu ya.
Nah, perhatikan nih, sama nih kan. Ini 3, di sini 3. Berarti kalau begitu ambil ujung-ujungnya, yaitu 2 dengan 5. Berarti 2 log 5 gitu ya. Nah, sekarang 2 log 5 apa? Si 2 log 3 kan A. Nih. Berarti yang ini adalah A, sedangkan yang ini adalah B ya. 3 log 5 itu B. Nah, ini sama dengan 2 log 5. Ya, berarti 2 log 5 itu sama dengan AB kan? Ya, berarti di sini bisa diubah. Ini 2 log 5 itu sama dengan AB. Berarti 2 kali 1 per A ditambah 2 log 5 itu AB kan nih. Ya. Jadi AB ditambah. Ya, langsung aja samain penyebutnya. Jadinya 1 per 1 B ditambah B per B gitu ya. Oke. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan 2 per A tambah AB. Kemudian ditambah ini B ya, 1 tambah B, B nya naik ke atas, jadinya B per 1 tambah B gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke ya, lanjut ya. Kemudian ini jadi apa? Jadinya ini samain aja penyebutnya ya, berarti kali aja sederhananya. Jadi per A tambah B, A ditambah AB gitu ya. Ini aja deh. A ditambah AB, kemudian dikali B tambah 1 ya. B tambah 1. Nah, ayo. Yang ini berarti dikalikan B tambah 1 ya. Jadi 2 kali B tambah 1, kemudian ditambah yang ini B dikali A tambah AB ya. Bisa teman-teman ya, ini disamain penyebutnya maksudnya. Yang ini dikali, jadi penyebutnya ini dikali ini, jadinya A tambah AB dikali B, 1 tambah B juga boleh. Kemudian yang ini kali silang lah ya, 2 kali 1 tambah AB ini ya. Kemudian A tambah AB dikali B nih ya, A tambah AB kali B. Oke. Oke, sekarang yang ini A nya kita keluarin coba, jadinya 2 kali 1 B tambah 1 ya. Kemudian yang ini A nya kita kasih keluar, jadinya A B kali B tambah 1 kan, A kali B. Oke bener ya, per A tambah AB per B tambah 1 gitu. Nah, ini bisa disederhana dihitung kan, ini sama-sama B tambah 1 berarti bisa dijumlah, jadinya 2 tambah AB gitu ya. Kemudian B tambah 1 per A tambah AB kali B tambah 1 gitu. Oke, nah ini bisa dicoretkan nih, jadinya apa? Jadinya 2 tambah AB per A tambah AB gitu. Ada nggak jawabannya? Oh, nggak ada ya. Ini bisa ya, ini sama dengan juga 2 tambah AB per, ini A nya bisa kecil keluar, jadi A dikali 1 tambah B gitu ya. 2 tambah AB per A kali 1 tambah B, berarti jawabannya di B. Gampang ya. Jadi sama tadi kayak perpangkatan ya, intinya kalian harus paham atau hafal sifat-sifat logaritma itu. Jadi kalau sudah hafal itu pasti gampang mengerjakannya ya. Tinggal latihan saja bagaimana caranya kita membawa rumusannya ya, atau formulanya itu ke dalam sesuatu yang diketahui seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Kembali kita bahas tentang soal logaritma. Di sini nilai dari R log 1 P pangkat 5 ya kali Q log 1 R pangkat 3 kali P log 1 Q, yaitu ini kan bisa kita ubah ya. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan R log P pangkat 1 P pangkat 5. Ingat kita punya sifat perpangkatan itu ya. 1 A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Berarti kalau begitu 1 P pangkat 5 itu bisa kita ubah jadi P pangkat min 5 gitu ya. Kemudian Q log 1 R pangkat 3 juga kita bisa ubah jadi R pangkat min 3.
Kemudian P kali log seper Q itu berarti Q pangkat min 1. Ya, bisa ya? Lanjut. Nah sekarang gimana dong habis itu? Ini bisa kan gini. Kembali kita ingat sifat logaritma bahwa A log B pangkat N itu sama dengan si N ini jadi besar nih, N gitu kan, kali A log B gitu. Berarti kalau begitu ini si min 5 menjadi besar juga nih, min 5 gitu ya. R log P gitu. Kemudian si min 3 juga jadi besar, jadi min 3 ya. Q log R, kemudian si min 1 juga jadi besar, min 1 kali P log Q gitu ya. Oke, nah sekarang ini bisa digabungin aja nih. Jadi min 5 dikali min 3 kali min 1 gitu ya. Yang ini R log Q R P ya benar. Ini bisa ya, ini bisa gini nih. R log P gitu ya, R log P, kemudian ini bisa ditukar nih. Ini ya, kan sama aja, kan sifatnya komutatif kan. R log P kali ini P log Q gitu ya. Kemudian dikali ini Q log R gitu. Ini sama dengan apa? Min 5 kali min 3 plus 15 kali min 1 min 15. Nah, ini ingat kembali lagi kita punya sifat ini. A log B ya kali B log C kali C log D gitu misalnya, dan seterusnya ya. D log E. Nah, ini sama dengan tinggal ambil ujung-ujungnya aja. Ini kan sama ya. B di sini, B di sini juga, C di sini, C di sini juga, D di sini, D di sini juga ya. Tinggal ambil ujungnya. Ini sama dengan A log E gitu ya. Perhatikan sekarang ini. R log P, P log Q, Q log R. Ini kan sama nih. P ini P juga ya. Q ini Q juga ya. Berarti kalau begitu tinggal ambil ujungnya aja. Ini R log R gitu. R log R apa? Kita punya sifat A log A itu sama dengan 1. Artinya apa? Kalau yang di sininya sama dengan ini, itu sama dengan 1. Berarti kalau begitu R log R juga 1. Berarti min 15 kali 1 sama dengan min 15. Jadi jawabannya ada di A. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini apa namanya ini? Perpangkatan ya, persamaan eksponen. Nah, jadi akar-akar persamaan dari ini adalah X1 dan X2. Kemudian ditanyakan adalah X1 dan tambah X2. Yang mudah sih teman-teman, kalau teman-teman lihat ini 3 pangkat 4X, ini 3 pangkat 2X. Nah, 3 pangkat 4X itu kan, coba ya kita jadiin gini, 3 pangkat 4X itu kan sama dengan ini, 3 pangkat 2X. 3 pangkat 2X pangkat 2. Bener ya? Ini kan 2X kali 2 kan 4X gitu ya. Dikurangi 20 kali 3 pangkat 2X tambah 18 sama dengan 0. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, kalau misalnya si 3, kalau misalkan ya, kita misalkan, ini biar nggak bingung, misalkan si 3 pangkat 2X ini sama dengan A misalnya. Nah, ini kan jadinya apa? Jadinya 2A kuadrat gitu ya. Ya, yang ini kan A nih. Jadinya A pangkat 2 gitu kan, dikurangi 20. Ini A nih. Ditambah 18 sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah ini, X1 tambah X2. Ini boleh teman-teman faktorkan dulu, nanti dapat X-nya, atau bisa cara gini, biar lebih cepat ya. Nah, ini perhatikan kalau misalnya kita punya fungsi kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C ya, sama dengan 0, persamaan kuadrat maksudnya. Nah, kemudian X1 dan X2 nya itu adalah akar-akarnya, maka si X1 kali X2 itu sama dengan C per A, teman-teman. Jadi C per A itu kalau X1 kali X2. Kalau X1 tambah X2 sama dengan ini, min B per A ya. Jadi si B-nya diminkan kemudian per A. Nah, sekarang kita pakai yang ini. Nanti kita lihat kenapanya ya. Kita pakai ini. Ini kan persamaan kuadrat dalam A kan. Berarti kalau begitu A1. Ini kalau akar-akarnya A1 A2 ya kan. A1 kali A2 itu sama dengan C per A. Ya berarti kalau begitu si 18 per 2 gitu kan, di C-nya 18, A-nya 2 ya.
Berarti 18 per 2 sama dengan 9. Berarti A1 dikali A2 itu sama dengan 9. Ya. Nah, sekarang A1 itu sendiri apa? A-nya kan ini. Ya. Berarti kalau begitu A1 itu nanti 3 pangkat 2x1 gitu. Bisa ya? Kemudian A2 juga gitu. 3 pangkat 2x2 sama dengan 9. Ya. Nah, sekarang ini bisa kan kalau kita punya sifat pangkat A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ya. Berarti kalau begitu ini bisa jadi 3 pangkat 2x1 tambah 2x2. Ya, ini kan sama-sama 3. Pangkatnya dijumlah ya. Sama dengan 9. 9 itu berapa? 3 pangkat 2. Nah, ini bisa dicoret nih. Nah, jadi jadinya sisa ini 2 kali x1 tambah 2x2 sama dengan 2. Ya. Nah, sekarang 2-nya kita keluarin jadi 2x1 tambah x2 sama dengan 2. Maka x1 tambah x2 sama dengan 2 per 2 kan? Sama dengan 1. Jadi jawabannya B. Ya. Jadi teman-teman bisa pakai cara ini atau bisa juga faktorkan dulu nanti dapat x1 x2. Tapi sepertinya agak lama ya. Ini lebih cepat. Oke? Bisa ya? Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan beberapa soal yang berkaitan dengan eksponen, bentuk akar, dan logaritma ya. Soal-soal seperti ini biasanya muncul juga di tes Bintara Polri. Jadi untuk teman-teman yang lagi siap-siap, silahkan dipelajari ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, di video berikutnya kita akan bahas lagi soal-soal seperti ini ya, untuk memperbanyak teman-teman latihan, jadi persiapannya biar maksimal lagi. Oleh karena itu, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Ardhimatika, silahkan ditekan tombol subscribe dulu sekarang yang berwarna merah di bawah video ini, kemudian dinyalakan loncengnya. Jadi nanti ketika sudah ada upload dari Ardhimatika yang terbaru, di HP kalian langsung muncul pemberitahuannya. Oke? Baiklah, kalau begitu sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.